ketika burung paut kebiasaan nyaman dimain di kelas paut, di kelas dewasa dia udah nggak bisa main, jebol dia malah jadi until nggak karuan. Akhirnya 6 bulan ke atas dia udah nggak bisa buat main dewasa. Iya. Rata-rata mereka bikinnya kan ngadot semua. Sebenarnya, nah aku loh burung sabdot itu kan tergantung settingnya mau dibuat vektor atau sabdot itu tergantung kita nyeting. Iya. Kalau ketinggian mesti sabdot. Nah ngerti dulu. Iya. Nah di sana kan rata-rata dibikin tinggi ngadot, apa? Enak mainin di sana kan? Iya lah, kalau namanya burung nyadot itu kan satu titik, ngembang. Iya. Tak gone dhewe sekarang gitu. Iya, mesti gacor lebih dapat. Kalau dulu kan zaman vektor dulu kan nggak ada, dulu kayak gitu. Kan beberapa waktu yang lalu saya agak susah mainin karena dulu saya cenderung ke vektor. Saya dari dulu seneng vektor daripada ke konsepnya. Jadi saya kalau bawa itu tekon, ini mau vektor daftar nomor kilo aja. Saya gitu ditanya. Oh ini anu mas, ini mas, nah ini yang semoga tidak kena kanan gitu sih jenis Leonard nih si oh ya wes nggak aku ini kali dua ini kan sektor semua gitu loh, muat semua ada pancingan kan gitu. Nah untuk yang lain begitu naik turun pasti lah ya. Saya belum vektor itu kan lebih respon mengasih lebih respon. Nah, menurut saya sih pribadi ya om, saya lebih greget ke vektor karena gregetnya pas waktu dia ngowet terus ngetik terus nggak jadi rasanya gitu loh. Oh ya kayak penasaran ya, penasaran. Lebih asik sih sebenarnya di vektor karena muncul konslet sekarang jadi memang apa ya sudah bisa ditebak kalau konslet mesti langsung jalan gitu. Walaupun ya kadang ada kendala tapi lebih banyak kendalanya di burung vektor sebenarnya. Bahkan aku ngomong loh, orang-orang yang jago main vektor zaman dulu kalau pemahamannya tinggi, nyeting istilahnya buat burung konslet itu akan lebih mudah. Cuman memang harus belajar lagi settingan untulan, settingan konslet itu harus kayak apa gitu, pemahaman konslet itu seperti apa kondisinya. Soalnya burung vektor itu levelnya yang aku kemarin jelasin itu. Level 6 itu 5, 6, 7 antara itu yang jalan lapangannya tinggi. Nanti kalau sudah levelnya 8, 9 itu ke konslet. Jadi banyak burung vektor yang awalnya cuma vektor aja kayak Kusumo, nanti di titik tertentu dia konslet. TS apa ya mas? Punyanya Budi siapa? Oh sing jenenge mas, yang namanya burung apa itu? Aku lupa sih. Burungnya vektor banget. Sing punya tangga loh, Budi Siliwangi. Bukan nih, Budi dulu tangga Budi Siliwangi. Sekarang mainnya vektor durasian itu. Mainan itu tak? Bukan. Mana ya orang mana ya? Lupa saya. Saya jarang ikuti perkembangan burung. Karena kan burung ini milik siapa, burung ini milik siapa itu saya jarang. Soalnya kan burung vektor digantang terus pun bisa jadi terus akhirnya cuat tuh. Ini pun di tempatnya Kaji ada mas, di Jessica nggak salah burung. Itu vektor pol dan itu harus main tiap hari. Kalau dia pakai jeda 1 hari 2 hari kabur. Emosinya keluar ya. Nggak ada penyaluran istilahnya. Jadi tiap hari harus keluar. Iya. Supaya dia nyalur emosi buang lah istilahnya. Sampai pernah tuh tadi aku mas, sampai loro-loro tak belani. Ben manukku taruh di lapangan. Iya. Walaupun kan sama tuh mas. Kalau lama nggak digantang tetap goyang loh. Misalnya seminggu suruh libur gitu aja. Biasa digantang. Konflik. Ya sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak itu kan untuk belajar kita. Maksudnya ketika kita tahu bahwa burung-burung kayak gitu sebenarnya diketemukan burung itu harus rutin. Tapi paut bisa kok tanpa harus di istilahnya
nggak harus digantang, misalnya kita males keluar cari temen yang deket tetangga, dicopot, di channelnya di bareng gitu. Itu kan sama aja dia main kan. Sebenarnya untuk menghindari dia, misalnya ini sekarang masa pandemi nih, masa pandemi pegantangan tutup semua. Wah, Paku biasa main tiap hari, bingung ini gantang gimana. Kalau misalnya lama nggak digantang nuruti pandemi, akhirnya ojreng loh. Nah kan bisa dengan cara misalnya dicopot dari pasangannya atau dibawa sama pasangannya ke rumah temen yang deket, dicopot, dicantelin, digantangin di rumahnya teman yang banyak bulu. Kan sama aja ngecas dong. Iya. Dan akhirnya bulu itu gampang kepo. Wilayah saya ya, itu kan ada istilahnya arisan. Arisan. Iya, arisan, tapi yang berangkat ke arisan itu harus bawa burung. Oh, gitu. Ya. Itu hampir setiap hari ada di sana. Dan itu ada beberapa kelompok dalam kan gini. Tapi rata-rata di sana itu bawanya lobet. Tapi ada satu kelompok yang memang tak hijau ataupun kacer ataupun apa gitu. Tapi kebanyakan di sana itu lobet. Jadi kalau saya pribadi, kalau pas tidak ada gantangan, saya tanya, ini saya ini arisan ini gini sopo, ya begitu. Oh ini gini, gini Mas Alvin berangkat saya ke sana, nonton besar, Iya, artinya kan dengan seperti itu, misalnya kayak yang tadi kejadian kayak betina Jessica, yang istilahnya harus main tiap hari, tidak harus dimainkan di event. Cuman memang ada pengaruhnya ketika ketemu di event itu kan burung-burung yang mewah. Akhirnya burung akan terlatih ketemu burung-burung yang mewah. Cuman bedanya cuma itu aja. Tapi untuk menghindari burung itu nggak jalan setelah lama libur, itu kan bisa dengan cara itu gitu mas saya. Kadang-kadang kan orang nggak paham aja. Dilepas, dicas. Kamu naik latih-latih bajatan kadang nggak harus tak bawa kegantangan. Golek konco sing cari temen yang banyak burungnya. Dari sini tak bawa single, udah channelnya di-channelin di area. Iya, area tempat teman-teman yang punya banyak burung. Dan channel itu kan sama aja dia nge-track burung dengan burung di luar rumah gitu. Saya sendiri dulu tuh pernah banyak sih teman-teman sana sampai ngomong, Mas, manukku sih bayi, nyapa mbok gawe ning kelas dewasa. Dan aku sih Mas, tak ajari manukku ben sinau. Nek nang kelas dewasa rata-rata kan berarti ini dawa-dawa. Iya, aku menurut master. Iya, aku ngomong gitu. Istilahnya aku menurut master nih daripada tak ngaku ngangge HP. Yang menurutku kurang maksimal. Tapi nek ngangge sesama manuk, saya kan aku mewakili. Kayak belajar di alam. Iya, ngono ya. Iya. Terus gini mas, cenderung orang itu kan berpikir bahwa cuman memang ada satu kendala ketika PAUD dimainkan di dewasa, nanti di PAUDnya dia kurang respon. Biasanya ya. Cuman bagusnya ketika orang-orang sekarang itu kan lucu, burung sudah dewasa diturunkan di PAUD kan gitu kan. Ini malah kebalik kan gitu kan. Dan akhirnya ketika burung PAUD kebiasaan nyaman dimain di kelas PAUD, di kelas dewasa dia udah nggak bisa main, jebol dia malah jadi ujren nggak karuan. Akhirnya 6 bulan ke atas dia sudah nggak bisa buat main dewasa, dianggurin. Banyak sekali mas kasus PAUD setelah masa dewasa nganggur. Lah sebenarnya itu bisa diatasi, cuma orang nggak ngerti. Dulu saya kalau main PAUD umur 4 bulan, 4 setengah lompat langsung ke dewasa. Iya, saya juga sama, kan main ke dewasa juga. Rata-rata malah temen-temen ini sing kan kamu tak bone, ya kawan pasti kalau kan tidak bisa main di pasar mereka malah dituruni ke PAUD. Banyak banget itu. Iya. Karena burung saya yang sekarang ini kemarin dari Senin Selasa itu masuk nomor 1 juga itu juga dituruni ke PAUD. Saya sampai ngomong Pak, ini nah itu saja dengan PAUD jadi sekarang dewasa terus ya saya tak gituin. Mungkin mas, berarti ini dawa-dawa ya sepene, yang penting saya rajin ngono sih. Rajin beda sinau. Iya, master ya. Iya. Saya ikut dawa dhewe. Sampai enggak kelingan loh, aku duwe biang kerok itu. Iya, biang kerok itu sampai main nang baby iku mung sekali tak kelingan tuh. Biang kerok yang punya kan sendiri kita ini. Oh, tadi lo biang keroknya Pak. Bukan. Biang keroknya Pak Rio juga dari daerah Jember apa Jawa Timur ya, dari Jawa Timur aku terlahir di situ. Nah
Jadi punya saya kan sekarang paling usia berapa ya, sekitar 8 kalau tidak salah sekarang. Itu kan zaman dari usia 2,5 itu main, setelah mainin di PAUD 1 kali, ingat saya 1 kali, 2 kali, habis itu saya main ke PAUD. Habis ke PAUD durasi sudah keluar merah 2, tapi masih jarang, merah biru rata-rata. Itu beberapa kali masuk terus, tak lompatnya ke dewasa sekalian. Nah, di dewasa itu malah saya kagetnya dia sekali bunyi ngeluarin 3 merah biru 1. Kan dia molor berarti. Mesti molor Mas. Iya. Jadi sebenarnya cara materi PAUD paling efektif, tapi kalau sing umurnya sudah lumayan ya, umur 4 bulan up. Itu malah saya bilang harus dilatih ke dewasa supaya nanti bahkan ketika sudah cukup durasinya, kalau saya sarankan supaya dia nanti di dewasa nggak rusak, dimainnya terlalu nyaman di PAUD. Malah kalau saya menyarankan, kalau dulu saya sebenarnya kayak gitu, belum sampai dewasa tak lompatkan, malah jadinya burung itu mewah. Iya. Durasinya malah jadi molornya nggak karu-karuan, lebih panjang itu loh molornya, cepat panjang. Terjadi ini sekitar kurang lebih 1 bulanan yang lalu ya Om. Saya punya usia 3,5. Itu di baby saya nggak turun, tapi langsung ke PAUD. Langsung turun ke PAUD, dia masuk, waktu itu nomor 2. Terus minggu belakangnya saya keluarin lagi, tapi langsung masuk ke dewasa. Benar-benar ketemu sama salah satu burung kompleknya di sana. Saya tidak mau nyebut nama tadi ya. Itu sesi A-nya itu poin cuma terpaut 10. Punya saya lebih tinggi dan masuk nomor 1 waktu itu. Yang dulu sampai bilang, jadi dia kayak ono isi manuk komplek kalah karo baby, digituin. Loh, aku lebih seneng masuk 6 dan kelas dewasa. Betul. Kalau disuka seperti itu daripada dewasa turun, pembodohan lah, gitu langsung. Dan saya ini masukku Mas Bayi, itu ngalahnya gunamu yang jam terbangnya tekan dindi. Itu kan kebanggaan bagi saya. Iya, dan bahkan rata-rata seperti itu Mas. Saya ingat banget kasus-kasus di Jogja ini ya. Jadi di Jogja ini banyak banget apa sebenarnya kayak kasusnya Prameswari itu belum waktunya lompat ke dewasa, dilompatin ke dewasa. Akhirnya burung itu malah di dewasa mainnya gila terus, akhirnya dimainin ke dewasa terus, durasinya mulur terus. Oh panjangnya minta ampun Mas. Sampai sekarang di kelas vektor pun dia termasuk burung durasi yang lumayan di Jogja ini gitu. Jadi banyak sekali burung-burung PAUD yang lompat ke dewasa, cempluk segala itu gak sama sebenarnya lompat ke dewasa. Malah di dewasanya jadi mewah. Tapi coba bayangin burung PAUD yang terlalu nyaman di tempat PAUD sampai digantar di PAUD sampai 8 bulan masih digantar di PAUD gara-gara burung sayapnya nggak copot. Akhirnya ketika dia sudah mulai birahi muncul, burung itu uncering, ya kan? Burung itu goyang dan akhirnya malah nggak bisa main lanjut untuk dewasa, tahu? Bener nggak? Kan banyak lo kasus kayak gitu. Banyak banget dan mereka tuh akhirnya stres, akhirnya malah masuk kandang ternak. Nah, itu sebenarnya salah perawatan yang aku bilang salahnya karena dia terlalu nafsu pengen menang, balik lagi ngomongin amplop, ya kan? Cuma bicara amplop aja, jadi mereka fokusnya wah burungku durasinya panjang, jadi gampang ngalahin burung-burung PAUD yang lebih muda gitu. Nyentil omongan dari pemain itu waktu itu saya belum banyak yang kenal ABCD-nya orang-orang sana. Itu wilayah saya sudah mas manuk itu yang nah aku manuk itu sih gak duwe mas kasarannya rasa minder itu gak duwe vektor ki wonge ya gitu. Nek wonge wani, manuke wani duwe. Tapi yang kita ragu-ragu lho, ku manuke saya duwe kadang. Kayak ada chemistry sing iya gitu. Iya ya Mas, tak delok iki nek santai iki dasar ya santai wae dasar. Dewasa. Coba, tapi nek tak delok umure manuk mungkin mbok tok ning lomba itu gak sesuai karo kelasé. Kalau berulang kali ngomong seperti saya yang kemarin itu manuk kayak 3,5 bulan aja nepunin dewasa kayak mungkin jangan nek menang kan aku bangga Mas, nek kalah aku wajar manukku kalah tua, kalah jam terbang aku sih santai sih kan, tapi kalau manuk itu jam terbang itu tekan di apa menang kok manuk itu regane sampai puluhan juta kok kalah karo bayi gitu rasanya itu piye Mas gitu. Iya, jalan orangnya vektor sih. Orang Jawa Timur kan beda dengan orang Jawa Tengah. Faktornya minta ampun kalau orang Jawa Timur.
Nah, dodolan di sana om. Iya, Dodolan ini. saya ngalami banget auranya di Jawa Timur, beda banget tarungnya istilahnya gitu. Om saya punya teman, tak sebut namanya, jadi ini Pak Eko itu orang Mongso itu yang sampai sekarang dia mesti bawa burung saya terus. Setiap saya datang ke lapangan sih dibawa. Saya nggak pernah tanya, Mas, Pak itu tidak boleh Pak Koko, saya nggak pernah tanya. Tahu-tahu cuma naik. Katanya Pak, Mas ini nggak siap. Karena kan lihat kondisi burung kan kelihatan om ini Ya, kalau yang biasa tahu. Pak iki mana iki dong siap. Neng mbok peksa itu mana ini iki lho. Kayak gituin. Orang Mas iki mau gacor ini. Wis salah, enggak percaya. Kadang becak langganan. Digantang entah itu apa? Mau saya bawah, enggak mencidit. Iya, iya iya. Kita tak terlesek silap aja. Tak pegang, tak pegang, terus tak rawat. Jadi apa sih tak iso ya gitu tau. Pak dapat komen dari berikutnya. Wes lah kita dapat ya sudah tahu. Enggak. Karena burung enak masuk entah itu apa besar kecil enggak ngerti ya. Tapi yang jelas masuk. Tapi pas waktu itu pas tak pegang sampai ekor itu masuk. Enggak nomor 2 malah nomor 1 gitu. Nanti ini apa? Ya nek kondisi ono kayak mau Pak, kita didelok emosinya kurang apa bilang ini yang kurang ataukah yang emosinya tinggi ataukah bilang ini yang tinggi. Nah itu didelok. Yang perlu didengar tinggi perlu didengar tinggi. Ya, jadi yang perlu dinaikkan mana, yang perlu diturunkan mana. Kadang-kadang sebenarnya kalau di lapangan pun kita tahu kok burung ini kok beda dari biasanya. Iya. Nah itu butuh skill seorang pengolah burung itu ngerti kita harus bagaimana untuk menaikkan emosinya atau menaikkan birahinya atau menurunkan birahinya atau menurunkan emosinya. Kadang-kadang kan ini yang jam terbang ini yang membuat orang jadi paham. Nah, kadang-kadang orang nggak sampai segitunya sih memahami. Pernah beberapa waktu. Biasa gue ya Mas ya. Iya, waktu pukul rata. Nah itu yang salah. Dan pernah pas waktu kapan itu ada orang Lampung datang ke Banyuwangi. Nah, datang ke saya terus ngobrol gitu kan. Ngobrol, Mas sampean nyana ngajari masuk TTB enggak Mas. Iki cara selok nang omah iki durasi ini tak ngono. Lah aku ning kene tak gowo ning TTB tak metu durasi ini aku izin Mas. Biarpun enggak ada batasan durasi, tapi izin aku Mas. Pokoknya kok ngono ning kok dia metu ngoweke dan ngoweke mau dewasa. Padahal ini belum masih muda. Kan jadi izin aku Mas. Mending tak erokan yang tahu misal dia bunyi babynya ya masalah. Tapi kalau dia pas keluar bunyi dewasanya kan aku ayam. Jadi dia mau tampil. Enggak Mas kamu kayak apa? Tak buka. Tak buka. Dia cek nong banget Mas. Dia Mas nong banget. Jadi kalau saya belum bunyi kan gitu tak. Kadang goblok malah saya bilang pembodohan ketika orang main kelas PAUD tapi burungnya digantang, burung yang lepas PAUD dan terlalu nyaman di tempat PAUD. Padahal itu malah rusak burung kalau melihat, rusak burung. Tapi kan kalau malah dia berani, dia mentalnya vektor, burungnya malah jadi bagus, lompat ke dewasa. Itu yang salah apa?